ateis Cina, ya. Itu semuanya apa? Musyrik, ya. Sehingga hadirin dimuliakan Allah, barakallahu fikum, ya. Dari sini kita harus tergugah sebenarnya untuk semakin bersyukur dengan kondisi kita, ya. Bahwa yang kesulitan yang kita alami di sini itu tidak ada apa-apanya, Bu. Ya. Dan kufur sekali kalau kita ini sampai tidak bisa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala ini, ya. Maka cara bersyukur kita diantaranya ya dengan apa? Dengan ikut merasakan apa yang mereka rasakan, Bu. Ya. Saya sebutkan satu hadis qudsi, ya, Bu. Ini sudah habis waktunya. Ya, saya sebutkan satu hadis qudsi terakhir ini, ya. Hadis qudsi dalam Sahih Bukhari, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala akan berfirman kepada hamba-hambanya nanti di hari kiamat. Di akhirat itu nanti Allah akan memanggil hamba-hambanya lalu berkata, ya ibnu Adam, wahai manusia. Dipanggil satu, ya. Dulu di dunia aku sakit, kenapa kamu tidak menengokku? Kata Allah. Bingung, kita ini nanti bingung ditanyain Allah seperti itu. Lalu kita akan menjawab, kaifa a'uduka ya Rabb wa anta rabbul alamin. Gimana kami bisa menengokmu ya Allah sedangkan kau adalah Rabbul alamin? Gimana engkau sakit ya Allah? Kau kan Rabbul alamin. Apa kata Allah ketika itu? Ya, dulu hambaku di dunia sakit, tapi kamu tidak menengoknya padahal aku ada di sisinya. Ditanya, Bu, saudara kita sakit kita tidak nengok, tidak peduli, itu ditanya nanti, ya. Wahai hambaku, dulu aku dalam keadaan lapar, kata Allah dalam hadis ini. Kenapa kamu tidak memberiku makan? Kata hamba-hamba Allah ini nanti, bagaimana aku memberimu makan ya Allah, sedangkan kau adalah Rabbul alamin? Ya. Kata Allah apa? Dulu hambaku, saudaramu dalam keadaan kelaparan, kamu tidak memperdulikannya padahal aku ada di sisinya, kata Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah, diamnya kita atas penderitaan saudara-saudara kita yang ada di belahan bumi yang lain, di Indonesia maupun di luar Indonesia. Keimanan itu tidak dibatasi dengan bangsa, Bu. Keimanan itu tidak dibatasi dengan batas teritorial. Keimanan itu soal bagaimana kita ini berloyalitas kepada saudara kita yang satu iman dengan kita, ya. Kalau kita hanya diam, maka diam kita itu adalah kejahatan, dan semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Maka tambah rasa syukur itu adalah cara bagaimana kita ini senantiasa bisa mempertahankan keimanan kita ini. Nah, ini yang ke berapa, Bu? Yang keempat, ya. Yang keempat, yang terakhir, yang kelima, sebelum saya tutup. Yang kelima, kita harus sadar bahwa waktu kita terbatas, Bu. Saya buatkan orek-orekannya, ya. Ini yang terakhir, saya minta waktu 5 menit lagi. Sadar waktu kita terbatas. Kita ini jatah usianya berapa, Bu? Berapa? 63. Loh, kata siapa 63? Di sini yang lebih dari 63, Bu. Jenengan menyinggung perasaan yang lebih dari 63. Hadis sahih dari Rasulullah SAW, kata Rasulullah, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umurnya umatku antara 60 dan 70. Ini, kalau sudah 60 itu sudah injury time itu. Kalau sudah 70 sudah extra time itu. Sudah tambahan waktu itu. Umur kita itu jatahnya segini. Umur umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya buatkan hitungan, Bu. Kalau seandainya Allah kasih jatah kita usia 60 tahun, Bu. Ini pentingnya kita sadar waktu kita terbatas. Kalau seandainya usia kita 60 tahun, 60 tahun ini yang kita gunakan buat tidur berapa tahun? Satu hari berapa jam? 24 jam. Tidurnya orang dewasa itu tidak 8 jam, Bu. 6 jam. 6 jam itu sudah cukup, ya. 6/24 untuk tidur. 6/24 itu berapa? 1/4. 1/4 dari 60 tahun. Kalau jatah umur kita 60, nggih.
Ada yang 40, ada yang besok sudah jatahnya, ada yang lusa jatahnya. Coba kalau seandainya 10, seperempatnya itu untuk tidur. Berarti 15 kan? Berarti sisanya tinggal berapa? 45. Sekarang saya tanya ke panjenengan. 45 ini, ya, 45 ini yang untuk apa? Yang untuk beribadah berapa tahun? 45 ini. Hitung lagi ya. Sisanya 18 jam. Jadi yang kita melek-lek itu 18 jam, Bu. 18 jam ini yang digunakan untuk sholat berapa jam? Sholatnya berapa jam? Sekali sholat 10 menit ya? 10 menit itu mempeng tuh, Bu, ya. 10 wes, enggak apa-apa ya kan, sama wiridnya, sama nunggu iqomahnya 10 menit ya. 10 kali 5 baru 50 menit, Bu. Belum ada 1 jam. Lu kan pengajian Ustaz, dari tadi 1,5 jam. Baik, kalau sehari, setiap hari jenengan pengajian itu 1 hari 2 jam. Ya wis, ibadahnya 2 jam lah sehari. Sudah sama qiraatul Quran dan lain-lain. Ya, 2 jam. Ini saya sebenarnya takut berbeki yang di sini, Bu. Ya, di bawah ada dengar ya. Ya, itu alasan pertama, alasan kedua ini saya agak sensitif sama mic sebenarnya, Bu. Ya. Oh iya, Bu. Gini ya. Yang di sini mohon maaf ya kalau terlalu keras. Ya, 2 jam ya. 2 jam itu berarti kan 1/18. Ya toh? 2/18 kan? 2/18 itu cuma 1/9 dari 45 menit. 45 kali 1/9 itu kan 5. Jadi kesimpulannya, kalau Allah beri kita 60 tahun, Bu, yang optimal untuk ibadah cuma 5 tahun. 5 tahun ini. Ya. Lagi ini kita mau bercita-cita masuk surga Firdaus, Bu. Tanggaan sama Nabi Muhammad, tandaan sama para sahabat. 5 tahun, Bu. Ya. Makanya hadirin muliakan Allah. Wah, itu malah mati. Tes. J. Oh, gelangan. Oh. Ya. Itu. Bentar, skip dulu sebentar ya. Oh, spidolnya, Bu. Iya. Oh iya, Bu. Oke. Siap. Oh ya. Istirahat dulu, Bu. Padahal diminum dulu, Bu.
Ya, sudah nyala? Baik. Baik. Kita lanjutkan. Tinggal sebentar lagi, Bu ya. Perhatikan, tadi kita sampai sini, nggih. Kalau 45 tahun sisa hidup kita ini, ya, 45 tahun, 1/9-nya, ya, 1/9-nya itu 5 tahun. Berarti kita ini kalau dikasih 60 tahun, maksimal ibadah itu cuma 5 tahun, Bu. Ya. Ini kita belum bicara dari 5 tahun ini, ya, mana ibadah kita yang kita kerjakan ikhlas atau tidak ikhlas. Ya, mana yang masih tercampur riya. Belum kita berbicara soal dosa-dosa kita yang banyak. Ya. Belum kita bicara dari kesalahan-kesalahan kita mana yang belum kita taubati secara nasuha. 5 tahun, Bu. Ya. Waktu kita terbatas. Dan kematian selalu mengancam kita. Salah satu sifat kematian yang diingatkan oleh para ulama, apa, Bu? Kematian itu tidak pernah menunggu kata siap dari kita. Selalu datang secara tiba-tiba. Kematian itu selalu datang secara tiba-tiba. Tidak ada orang yang siap mati, itu tidak ada. Banyak orang yang sehat bugar, ternyata dia langsung meninggal. Banyak orang yang sudah sakit berpekan-pekan di rumah sakit tapi tidak meninggal-meninggal. Karena sifat kematian itu kematian rahasia Allah. Selalu datang secara tiba-tiba, tidak menunggu taubat dari kita, tidak menunggu kata siap dari kita. Dan amalan kita sangat terbatas. Makanya kalau kita tahu bahwa kita sadar bahwa waktu kita terbatas, amalan kita masih sedikit sekali, yang harus dilakukan tadi, cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal, menentukan prioritas amalan, Bu. Sudah tidak ada waktu untuk berleha-leha, Bu. Maka yang memandu kita tadi ilmu. Dengan ilmu itu kita bisa menentukan prioritas amal. Coba, Bu, bayangkan 45 tahun, 5 tahunnya fokus ibadah, mengerjakan perintah, kan? Ini kan perintah nih. Kan masih sisa 40 tahun. Orang kalau dipandu sama ilmu 40 tahunnya bisa jadi pahala semua, Bu. Dengan cara apa? Niat meninggalkan maksiat, ya. Makanya ini satu ilmu baru, Bu. Jenengan ibu-ibu ini kan perempuan, kan? Ya, namanya ibu-ibu perempuan. Perempuan kan haid, kan, Bu? Ya. Orang haid itu kalau lagi haid kan banyak libur, kan, Bu? Apa? Amalan perempuan yang tidak bisa dilakukan ketika haid itu apa saja? 8, Bu. Yang bisa menyebutkan 8 saya kasih hadiah, Bu. 8. Apa? Sholat. Angkat tangan dulu, Bu. Jenengan, Bu. Sholat, puasa. Apa? Kok sholat puasa tok? Oh, bercampur suami istri. 3. 4 apa? Baca Al-Quran. 5. Waktu habis, Bu, tapi saya kasih. Nggih. Nah, sudah banyak soalnya. Saya sebutkan aja, nggih. Ini catat, Bu, ya. Larangannya 8. 1. Salat. 2. Puasa. 3. Tawaf. Tawaf, ya, ketika umroh maupun haji. 3. Tawaf. 4. Membaca Al-Quran. 5. Memegang mushaf. Megang Al-Quran. 5. 6. Iktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. 7. Dijima. 8. Ditalak. 7 dijima, campur suami istri. 8 ditalak. Tidak boleh mentalak istri ketika haid. Larangannya cuma 8, kan, Bu? Ya. Tapi banyak di antara kita yang belum tahu ilmunya. Ketika haid datang, terus libur, semua ibadah diliburkan, Bu. Padahal ada amalan yang sangat besar pahalanya, Bu. Amalan apa? Amalan menata niat, Bu. Lagi-lagi soal niat. Ya.
Ketika jenengan haid, yang lainnya sholat, anak laki-laki sholat, pembantu kita sholat, anak perempuan kita sholat, yang haid cuma jenengan. Suami sholat, jenengan di waktu itu tatalah niat, ya Allah, hari ini saya tidak bisa sholat ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Karena larangannya orang haid apa? Sholat. Kalau ngerjakan sholat dosa apa pahala? Dosa. Semata-mata karena meninggalkan laranganmu, dapat pahala sholat tuh. Karena ibadah kan tidak hanya mengerjakan perintah, juga meninggalkan larangan. Yang lainnya baca Quran, jenengan tata niat, ya Allah, pada maghrib ini saya tidak bisa baca Quran ya Allah, semata-mata meninggalkan laranganmu. Ya. Jadi amalan prioritasnya wanita-wanita yang sedang dalam keadaan haid itu menata niat. Yang kedua, mengerahkan energinya untuk amalan lain selain 8 amalan tadi. Amalan soleh kan banyak tuh Bu, tidak hanya 8 itu. Sodakoh ya amalan soleh, mengajak orang kepada kebaikan juga amalan soleh kan. Ya, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjuki kepada satu kebaikan, maka dia mendapatkan kebaikan orang yang melakukannya. Ini amalan yang paling gampang itu Bu, nyebar pamflet kajian Bu. Sekarang ada WA story kan Bu, ada Instagram story, ada Facebook, ada semua. Jenengan dapat kajian KIS Ustadz Fulan tanggal sekian, share Bu di semua tempat yang bisa kita share. Masa Bu, jenengan punya teman 200 tidak ada pun satu pun yang ngikut pengajian ini. Misalnya 200 yang ikut 3 orang, pahalanya 3 orang dari tadi nyimak pengajian itu jadi buat jenengan semua Bu. Jenengan yang yang influencer Instagram centang biru tadi loh, followernya 2000 misalnya, masa 2000 tidak ada satupun yang ikut? Insya Allah ada, dan itu kebaikan. Ya, ngoyak-ngoyak anak ke masjid itu kebaikan, pahala datangnya ke masjid untuk jenengan semua. Dan Masya Allah, ini kita harus cerdas dalam beramal karena waktunya sangat terbatas. Ya, maka hari ini dimuliakan Allah, dari 5 hal yang kami sampaikan itu, semoga dengan ini kita bisa istiqomah, bisa menjaga keimanan kita. Coba kita review ulang. Yang pertama adalah mendekat kepada ilmu. Yang kedua adalah mengenali kondisi keimanan kita. Yang ketiga, menutup rapat pintu-pintu syaitan yang biasa menggelincirkan kita. Yang keempat adalah dengan menambah rasa syukur kita, bertafakur atas kondisi yang kita rasakan dan melihat kondisi orang lain yang lebih menderita daripada kita. Lalu selanjutnya yang kelima adalah sadar bahwa waktu kita terbatas, kematian datang secara tiba-tiba sehingga menjadikan kita harus cerdas dalam menentukan prioritas amalan. Maka 5 hal ini mari kita praktekkan bersama-sama di sepanjang tahun ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghitung kita sebagai orang-orang yang dicintai, orang-orang yang salih, orang-orang yang istiqomah, dan Allah mentakdirkan kita meninggal dalam keadaan khair, meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Dan semoga Allah tidak hanya mempertemukan kita di tempat ini, dan kalaupun ini adalah pertemuan yang terakhir, maka pertemuan selanjutnya semoga ada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat apa yang kami sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Ada pertanyaan enggak biasanya? Tidak ada. Ada. Iya, pertanyaan dulu saja, baru doa. Ya. Kalau sudah doa nanti tidak boleh ditutup, dibuka lagi nanti doa lagi. Ada pertanyaan? Cukup? Kepada ibu semuanya, kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan. Monggo. Sesuai dengan tema. Monggo bisa ada dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya yang nomor 3 tadi Ustaz, yang mengetahui atau menutup rapat pintu setan. Biasa kan kalau perempuan sukanya belanja Ustaz. Belanja. Ceritanya misalnya kalau ada yang suka tas, jadi menutup itu maksudnya gimana?
Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu pintu setan itu apa, Bu? Belanja ya? Belanja itu sebenarnya bukan pintu setan, Bu, bagi sebagian orang. Coba jenengan buka surat Al-Isra, surah 17 ayat 26 dan 27. Nah, itu kuncinya di situ, Bu. Ayat 26 27. Wala tubadzir tabdzira. Wala tubadzir tabdzira. Janganlah kamu berlebih-lebihan atau janganlah kamu mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya orang yang mubadzir itu jadi dulurnya setan. Ikhwan itu artinya sedulur. Ya. Makanya yang tidak boleh itu bukan belanjanya, Bu, tapi berlebih-lebihan dalam belanja. Karena kalau berlebih-lebihan itu kata Allah statusnya jadi sedulurnya setan. Saudara loh, Bu. Jadi seduluran sama setan. Coba Anda bayangkan kalau saudaranya setan, gimana kita bisa jadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh? Bisa jadikan orang rumah itu orang-orang yang taat. Dulurnya setan, Bu. Boleh masuk keluar masuk rumah kita kalau sedulur itu kan. Jenengan punya saudara datang dari Jakarta, masuk ke rumah jenengan harus dodok-dodok dulu, harus salam, kalau tidak dibukakan tidak boleh masuk kan? Enggak. Saudara sendiri masuk-masuk aja. Lah ini kalau sedulurnya setan terus gimana? Ya. Jadi ini penting ya, terutama bagi ibu-ibu ya. Harus ada gerakan anti mubadzir, Bu. Coba cek kulkas itu, Bu. Makanan yang kira-kira sudah hampir expired itu segera dimakan, Bu. Ya, coba cek itu lemari bumbu itu. Ya, coba cek itu lemari tas jenengan. Berapa tas itu yang ada di situ? Yang kira-kira tidak pernah dipakai dikasihkan orang seneng kok, Bu, insya Allah. Jadi pahala buat jenengan. Kalau orang itu nanti akhirnya bawa tas itu untuk taklim, untuk yang lain. Ya, coba cek itu lemari sepatu kita itu. Coba cek lemari pakaian kita itu. Harus, Bu, itu. Kenapa? Ngundang setan jadi sedulur kita. Ya. Makanya budayanya Rasulullah itu yang tidak pernah ada di budaya kita. Budaya kita yang tidak pernah ada di budaya Rasulullah itu budaya kuliner, Bu. Kita tadi kan sudah sebutkan kan kisah Aisyah tadi loh. Rasulullah datang tidak ada makanan, Rasulullah tidak ngejak Ibunda Aisyah, yuk kuliner di luar yuk. Go food yuk, enggak kan? Enggak ada makanan, ya sudah, ada makanan yaitu yang dimakan. Ya. Tapi kaedahnya tetap kita harus jujur sama diri kita masing-masing, Bu, sama Allah. Jujur kepada Allah. Karena setiap kita itu porsinya juga beda-beda. Ada yang orang rumahnya 10 orang, kalau belanja sekali belanja ya harus sekian ratus ribu atau sekian juta. Ya itu kita sendiri yang harus jujur, ya. Jadi ini penting, Bu. Coba nanti sampai rumah cek lagi, Bu. Karena ini ayatnya mengerikan. Innal mubadzirina. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir, berlebih-lebihan dalam masalah hartanya, kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya adalah saudaranya setan. Ya. Jadi parameternya adalah di tabdzirnya, Bu. Kalau jenengan suka belanja enggak apa-apa. Misalnya suka beli tas saya itu, Ustaz, ya. Tidak apa-apa, Bu, asal tasnya yang banyak yang di lemari itu ya dilelang untuk Palestina, ya kan? Dikasihkan orang, dijual. Tidak apa-apa, ganti tas yang model baru lagi. Yang penting tidak ada kalimat mubadzir di situ. Begitu, ya? Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya, mohon apakah setelah mendengar dari Ustaz tadi, kerangka berpikir saya jadi begini, mohon apakah ini betul? Karena berarti kalau menurut Muhammad saya catatan takdir kita kelak itu dimana kan sudah ditentukan sama Allah. Apalagi kita itu kan manusia yang makannya dosa, hati kita yang naik turun, terus iman kadang naik turun itu. Biar ini saya pribadi, biar kita nggak pesimis, oh berantakan hidupnya kita sudah ditentukan
yang terus apa yang meninggalnya kita nanti gimana, lah biar nggak pesimis. Pokoknya saya pribadi saya nggak mau berpikir nanti gimana, yang penting saya fix-fixnya tadi dikerjakan, endingnya saya nggak berpikir itu, boleh nggak besar kerangka berpikir jadi seperti itu. Kerangka berpikirnya harus begini, Bu, bahwa semua takdir telah ditentukan oleh Allah di Lauhil Mahfuz, ya kan? Takdir, kita percaya takdir kan? Rukun iman terakhir apa? Ya, iman kepada takdir. Takdir kita telah ditulis Allah. Syaqiyun au sa'idun. Bahagia atau celaka itu sudah ditulis Allah. Tapi maha luas kasih sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, Allah berikan satu peluang kita untuk yang namanya al-kasbu. Al-kasbu itu bahasa kitanya ikhtiar. Dengan ikhtiar itu bisa merubah takdir kita tahta masyiatillah, sesuai dengan kehendaknya Allah. Ya. Salah satu cara untuk merubah takdir adalah dengan berdoa. Makanya Rasulullah katakan doa dengan takdir itu balap-balapan sampai hari kiamat. Ya. Yang kedua dengan berusaha menampilkan amalan solih kita yang akhirnya menjadikan Allah cinta sama kita. Kalau takdir itu sudah ditentukan pok-pokan, kamu nanti celaka ya celaka saja, mau banyak amal, tidak mungkin ada kalimat walladzina amanu wa amilus solihat. Surat Al-Asr gitu, wal asri innal insana lafi khusrin, gitu kan kata Allah. Demi waktu sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi kata Allah, illa kecuali alladzina amanu wa amilus solihat, kecuali yang beriman dan menjaga keimanannya dengan amalan solih. Ya, jadi walaupun takdir sudah ditentukan Allah, kita bisa berusaha untuk namanya apa? Merayu Allah dengan doa-doa kita, dengan amalan-amalan solih kita yang coba kita istiqomahkan. Jadi tetap saja beramal. Faqul i'malu fasayarallahu wa malaikatuhu wal mu'minun. Ya, tetaplah beramal. Allah nanti yang melihat amalan kita, para malaikat yang mencatat amalan kita, dan orang-orang beriman akan juga melihat amalan kita kelak menjadi saksi di akhirat. Kalau orang beriman sudah melihat amalan kita, Bu, nanti akan bersaksi di hadapan Allah. Ya Rabb, ini dulu saudaraku taklim bareng aku ya Allah, sedekah bareng aku ya Allah untuk Palestina, beramal soleh bareng aku ya Allah, sholat bareng aku ya Allah. Sampai ketika qadarullah masya'afa'al, kalau nanti kita itu harus mampir di neraka, waliyadzubillah, teman-teman soleh ini nanti yang akan bersaksi, ya Rabbi lan taqtamil ladzati fil jannah illa bihuduri sadiqi. Ya Allah, kenikmatan surgamu tidak lengkap ya Allah tanpa kehadiran saudaraku. Maka Allah akan perintahkan para malaikatnya, akhrijhu minan nar, keluarkan yang ini dari neraka. Teman-temannya nunggu di gerbang jannah, tidak mau masuk jannah. Akhirnya diambil, dibersamakan orang-orang soleh yang lain. Jadi tetaplah beramal. Allah yang akan melihat, para malaikat yang akan mencatat, orang-orang beriman akan bersaksi untuk kita. Begitu Bu ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Ada lagi? Sudah? Satu lagi ya. Baik, satu lagi, fadhol. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ana ingin tanya, amalan setelah Ramadan salah satunya adalah puasa, yaitu bulan Syawal. Pada saat kita melakukan puasa sunat tersebut, Ana melakukan hubungan silaturahmi bersama saudara. Pada saat itu kita ditawari untuk makan, karena pada saat itu ada acara yaitu silaturahmi antar keluarga. Karena tahu bahwa itu adalah sunnah, saya ikut makan bersama. Dalam hal ini yang saya tanyakan, apakah boleh setelah saya keluar atau pulang dari saudara itu kami lanjutkan untuk puasa lagi, dan hukumnya apa? Saya dengar ada
ada salah satu ustaz bilang katanya boleh, malah justru dapat 2 pahala. Mohon petunjuk. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, ada 2 permasalahan sebenarnya yang Anda tanyakan. 1, boleh tidak kita membatalkan puasa ketika dalam kondisi tertentu? Ini permasalahan pertama. Yang kedua, permasalahan yang Anda tanyakan. Kita bahas yang pertama dulu. Boleh tidak kita membatalkan puasa kita dalam kondisi-kondisi tertentu? Kalau puasanya puasa sunnah boleh. Kalau puasanya puasa sunnah boleh. Apalagi ada amalan wajib yang menunggu kita. Membahagiakan saudara muslim itu kan wajib. Silaturahim itu kan wajib. Itu didahulukan. Maka kita boleh membatalkan puasa. Kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasanya puasa wajib, qadha misalnya, tidak boleh dibatalkan. Kecuali uzurnya sakit atau safar. Sakit tenan wis, kalau ndak makan dia bisa tambah parah sakitnya, itu boleh. Ya. Tapi kalau hanya monggo makan, ya kan, silahkan, opor, lontong sayur misalnya begitu, ya, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh karena puasa qadha. Ini masalah yang pertama. Masalah yang kedua, apakah boleh kita melanjutkan puasa? Ya, ya boleh aja, Bu. Tapi tidak dapat pahala. Bolehnya niatnya untuk diet, boleh, ya kan? Jadi nanti jadi pahalanya pahala mubah. Mubah apa? Ya, karena niatnya untuk yang lain, ya. Tapi kalau namanya puasa kan definisinya jelas, Bu. Menahan lapar dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Ya, dari hal-hal yang membatalkan. Itu definisi yang disepakati ulama semua madhab. Ya. Jadi hendaknya boleh-boleh saja, terserah kita kan. Ya, tapi apakah mendapatkan pahala? Apakah sah? Apakah diterima oleh Allah? Tentu tidak. Ya, seperti itu. Kalau ada ustadz yang mengatakan boleh, coba ditanyakan, Bu, apa dalilnya, dari ulama yang mana? Ya, saya ini S1-nya syariah perbandingan madhab, Bu. Ya, 4 madhab semuanya kita pelajari. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan boleh, kecuali puasa beduk ya. Putranya jenengan ajar puasa boleh, kan untuk tarbiyah. Ya. Jadi kalau niatnya tarbiyah, fadol. Kalau niatnya untuk diet, ya boleh juga. Tapi kalau niatnya dapat keabsahan puasa, jelas tidak boleh. Gitu, okay? Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Saya kira cukup. Jazakumullah khair. Semoga bermanfaat pertemuan kali ini. Dan ini ada dari panitia, ya. Ini juga amal soleh nih, Bu. Ini praktek langsung ini, ya. Target donasi 25 juta, masih kurang 742.000. Siapa yang nutup, Bu? 742.000, jadi 25 juta dari kajian KIS. Siapa yang mau nutup? Rombongan boleh. Saya 100 Ustaz, saya 200 Ustaz, saya 50 boleh. Ya, kalau bisa ditutup ya, Bu. Sebelum tinggal ini pastikan ini ditutup. Kalau tidak ditutup nanti saya yang nutup. Kamu mau nggak mesake saya? Ayo, ini amal jama'i ya. 700. Ayo. Insyaallah ya. Dorongan ya. Baik, yang ngangkat tangan nanti langsung bisa ke beliau ya. 25 juta kurang 742. Ini saya tidak lelang apapun ya, Bu. Ini lelang amal soleh ya. Makanya kalau amal soleh gini saya lelangnya tidak malu, Bu. Ya, karena bukan buat saya gitu ya. Buat saudara-saudara muslim kita yang kondisinya sudah kita ceritakan tadi. Ya, boleh langsung dicatat. Barakallahu fikum. Saya kira cukup, semoga bermanfaat.